Selamat bertemu kembali dengan Simiti Channel. Semoga Anda dalam keadaan sehat dan kebahagiaan selalu menyertai Anda. Dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang sistem pencernaan manusia. Simak sampai tuntas dan jadikan channel Simiti menjadi channel yang tepat bagi Anda yang membutuhkan video-video pembelajaran. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan menyalakan notifikasinya. Atas dukungan yang telah diberikan, saya ucapkan terima kasih. Untuk menjaga kelangsungan hidupnya, semua makhluk hidup membutuhkan makan dan minum. Makanan sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup karena dari situlah diperoleh energi. Energi tersebut digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Makan dan minum sering kita lakukan, namun jarang kita mengetahui bagaimana proses makanan itu terjadi. Untuk itu, agar kita memahami proses pencernaan makanan oleh organ tubuh, mari kita ikuti pembahasan berikut ini. Makanan diproses dalam tubuh melalui 4 tahap, yaitu 1. Tahap ingesti, yaitu tahap memasukkan makanan ke dalam mulut. 2. Tahap digesti, yaitu tahap pencernaan makanan. 3. Absorpsi, yaitu tahap penyerapan sari makanan. 4. Tahap defekasi, artinya tahap pembuangan atau mengeluarkan sisa-sisa makanan. Secara umum, pencernaan dibagi menjadi pencernaan secara mekanik dan pencernaan secara kimiawi. Pencernaan secara mekanik adalah proses pengubahan makanan dari bentuk kasar menjadi bentuk kecil atau halus. Proses ini dilakukan dengan menggunakan gigi di dalam mulut. Sedangkan pencernaan secara kimiawi adalah proses perubahan makanan dari zat yang kompleks menjadi zat-zat yang lebih sederhana dengan enzim, yang terjadi mulai dari mulut, lambung, dan usus. Proses pencernaan makanan pada manusia melibatkan alat-alat pencernaan makanan. Alat-alat pencernaan makanan pada manusia adalah organ-organ tubuh yang berfungsi mencerna makanan yang kita makan. Alat pencernaan makanan dibedakan atas saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Berikut ini diuraikan proses yang berlangsung pada sistem pencernaan manusia yang melibatkan organ-organ penyusunnya. A. Mulut. Proses pencernaan makanan dimulai sejak makanan masuk ke dalam mulut. Rongga mulut merupakan awal saluran pencernaan. Pada mulut terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Di dalam mulut terdapat lidah, gigi, dan kelenjar ludah. Lidah dan gigi berperan dalam pencernaan makanan secara mekanik melalui kunyahan. 1. Lidah. Lidah atau lingua berperan dalam pencernaan makanan secara mekanik. Lidah membantu dalam proses mengunyah, menelan, mengenali rasa, dan mengenali tekstur makanan. Selain itu, lidah juga berfungsi sebagai alat pengecap yang dapat merasakan manis, asin, pahit, dan asam. Saraf pada lidah juga sensitif terhadap panas, dingin, dan tekanan. Bagian-bagian utama lidah adalah radix, dorsum, dan apex. 2. Gigi. Tanpa adanya gigi, manusia akan sulit memakan makanan yang dimakannya. Gigi berfungsi untuk mengunyah, mencabik, dan menghancurkan makanan. 3. Kelenjar ludah. Kelenjar ludah menghasilkan ludah atau air liur, saliva. Ludah berfungsi untuk melarutkan makanan, memudahkan penelanan, dan melindungi selaput mulut terhadap panas, dingin, asam, dan basah.
Di dalam ludah terdapat enzim petialin, amilase, yang berfungsi mengubah makanan dalam mulut yang mengandung zat karbohidrat, amilum, menjadi gula sederhana jenis maltosa. Enzim petialin bekerja dengan baik pada pH antara 6.8 sampai 7 dan suhu 37 derajat Celcius. Terdapat 3 macam kelenjar ludah, yaitu kelenjar parotis, kelenjar sublingualis, kelenjar submandibularis. B. Kerongkongan, esofagus. Makanan setelah dicerna di dalam mulut akan bergerak masuk ke dalam kerongkongan, esofagus. Kerongkongan memiliki bentuk menyerupai selang air atau tabung dengan panjang sekitar lebih dari 25 cm sampai 30 cm. Pangkalnya adalah di leher, di belakang tenggorokan. Kemudian di daerah dada di belakang jantung, menembus sekat rongga badan di depan tulang belakang dan bermuara dalam lambung. Kerongkongan berfungsi sebagai jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju ke lambung. Pada kerongkongan tidak terjadi proses pencernaan. Bagian pangkal kerongkongan atau disebut faring yang berotot lurik dan bekerja secara sadar menurut kehendak kita. Makanan berada di dalam kerongkongan hanya sekitar 6 detik. Makanan sebelum masuk ke dalam esofagus akan melewati tekak atau faring. Faring merupakan pertemuan antara saluran pencernaan dan saluran pernapasan. Agar makanan tidak masuk ke saluran pernapasan, pada faring terdapat epiglotis. Pada saat menelan, epiglotis akan menutup saluran pernapasan. Otot kerongkongan dapat berkontraksi secara bergelombang sehingga mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Gerakan kerongkongan ini disebut gerak peristaltik. Gerak ini terjadi karena otot yang memanjang dan melingkari dinding kerongkongan secara bergantian. C. Lambung. Lambung merupakan saluran pencernaan makanan yang melebar seperti kantung, terletak di bagian atas rongga perut sebelah kiri, dan sebagian tertutup oleh hati dan limpa. Lambung berbentuk menyerupai huruf J. Lambung dapat mencerna makanan secara mekanik karena memiliki lapisan-lapisan otot. Lambung tersusun atas 3 lapisan otot, yaitu bagian dalam berserabut miring, bagian tengah berserabut melingkar, dan bagian luar berserabut memanjang. Dengan adanya ketiga lapisan otot ini, lambung dapat melakukan berbagai gerakan kontraksi. Gerakan kontraksi tersebut berguna untuk mencerna makanan dan mencampurkannya dengan enzim sehingga terbentuk bubur atau chyme. Lambung terdiri atas 4 bagian, yaitu bagian kardiak, fundus, badan lambung, dan pilorus. Kardiak adalah lanjutan dari muara lambung, berdekatan dengan hati dan berhubungan dengan kerongkongan. Pilorus berhubungan langsung dengan usus 12 jari, duodenum. Di bagian ujung kardiak terdapat klep atau sphincter yang disebut sphincter esofageal, sedangkan di ujung pilorus terdapat sphincter pilorus. Sphincter esofageal berfungsi untuk menjaga makanan agar tetap di lambung dan hanya akan terbuka pada saat makanan masuk atau pada saat muntah. D. Hati. Hati terletak di bawah sekat rongga badan dan mengisi sebagian besar bagian atas rongga perut sebelah kanan. Hati membuat empedu yang terkumpul dalam kantung empedu. Empedu tersebut menjadi kental karena airnya diserap kembali oleh dinding kantung empedu. Pada waktu tertentu,
Empedu dipompakan ke dalam usus 12 jari melalui saluran empedu. Fungsi hati antara lain untuk memproduksi enzim-enzim, merombak sel darah merah mati, menampung vitamin A, D, E dan K yang berlebih, menyimpan cadangan gula dalam bentuk glikogen dan mengubahnya menjadi glukosa bila diperlukan, mengubah kolesterol dan asam amino menjadi glukosa dalam kondisi tubuh kehabisan glikogen, serta menetralisasi zat-zat kimia berbahaya hasil metabolisme tubuh sendiri maupun yang dari luar tubuh. Kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas melintang pada dinding belakang perut dan ke kiri sampai pada limpa. Ujungnya terletak dalam lengkung usus 12 jari. Saluran pankreas bermuara di dalam usus 12 jari, duodenum, bersama dengan saluran empedu setiap hari diproduksi plus 1.200 sampai 1.500 ml cairan pankreas. Cairan ini terdiri dari air, garam, sodium bikarbonat dan enzim. Enzim dari pankreas antara lain amilase pankreatik, tripsin, kimotripsin dan karboksipolipeptidase, lipase pankreatik. Usus halus, intestinum. Makanan setelah dicerna di dalam lambung akan masuk ke dalam usus halus, intestinum. Di dalam usus halus terdapat struktur yang disebut dengan villi. Villi merupakan tonjolan-tonjolan yang memperluas permukaan usus sehingga meningkatkan penyerapan. Pada permukaan villi terdapat mikrovilli. Di dalam usus halus terjadi dua proses penting, yaitu pencernaan dengan bantuan enzim dan penyerapan sari-sari makanan ke dalam pembuluh darah. Usus halus terbagi atas 3 bagian, yaitu 1. Duodenum, usus 12 jari, karena panjangnya sekitar 12 jari orang dewasa yang disejajarkan. 2. Jejunum, usus kosong, karena pada orang yang telah meninggal bagian usus tersebut kosong. 3. Ilem, usus penyerapan, karena pada bagian inilah zat-zat makanan diserap oleh tubuh. Dalam menjalankan fungsinya, usus halus dibantu oleh hati, pankreas, dan kelenjar pada dinding usus halus. Setiap organ tersebut akan mengeluarkan enzim yang membantu dalam pencernaan. Usus besar. Di sebelah kanan dalam rongga perut terdapat usus besar naik. Dalam rongga perut sebelah atas terdapat lanjutannya sebagai usus besar melintang. Dan dalam rongga perut sebelah kiri dijumpai usus besar turun yang berlanjut sebagai usus besar bentuk S. Diameter usus besar dapat mencapai sekitar 6,5 cm, sedangkan panjangnya sekitar 1,5 meter. Pada usus halus terjadi proses penyerapan zat-zat makanan. Adapun zat yang tidak dapat diserap akan terdorong menuju usus besar. Di dalam usus besar, sisa makanan akan diuraikan dengan bantuan bakteri Escherichia coli. Salah satu fungsi usus besar adalah menyerap air yang masih tersisa pada makanan. Sisa makanan yang siap dikeluarkan dari tubuh disebut feses. Agar sisa makanan yang masuk ke dalam usus besar tidak kembali ke usus halus, terdapat katup yang membatasi keduanya. Katup tersebut dinamakan katup ileosekal. Setelah usus besar berbentuk S terdapat poros usus, rektum. Di dalam usus besar sisa-sisa makanan yang tidak dapat dicerna lagi menjadi kental. Karena airnya diserap kembali oleh dinding usus besar. Sisa makanan tersebut sampai ke dalam poros usus yang terletak pada dinding belakang panggul kecil.
Anus. Di dalam usus besar. Feses didorong secara teratur dan lambat oleh gerakan peristaltik menuju ke rektum, poros usus, yang merupakan bagian akhir dari saluran pencernaan. Bagian bawah poros usus itu akhirnya bermuara pada lubang dubur yang nantinya mengeluarkan feses. Gerakan peristaltik dikendalikan oleh otot polos, otot tak sadar. Akan tetapi, pada saat buang air besar otot sphinkter di anus dipengaruhi oleh otot lurik, otot sadar. Jadi, proses defekasi, buang air besar, dilakukan dengan sadar. Yaitu dengan adanya kontraksi otot dinding perut yang diikuti dengan mengendurnya otot sphinkter anus dan kontraksi kolon serta rektum. Akibatnya, feses dapat terdorong keluar anus. Demikianlah penjelasan tentang proses pencernaan makanan dalam tubuh. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan dalam pengucapan maupun penjelasan di dalamnya. Terima kasih telah menonton dan menyimak materi ini. Sampai jumpa.